Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi di video praktikum ke-7 kalau nggak salah ya. Pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Jadi ini sudah praktikum ke-7. Kita hari ini membahas mengenai algoritma Haversin dalam Sistem Informasi Geografis. Apa sih Haversin itu? Jadi sebenarnya logaritma Haversin itu sering digunakan untuk menghitung jarak ya biasanya ya. Jadi jarak antar dua titik ya. Saya bilang jarak dua titik bukan by rute ya. Kalau by rute jaraknya bisa bervariasi karena tergantung jalan yang dilewati. Tetapi kalau ini adalah menghitung jarak langsung. Jadi jarak titik A dan titik B diambil garis lurus seperti itu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih algoritma Haversin, kemudian bagaimana sih sintaknya dan seterusnya nanti ya. Oke. Jadi algoritma Haversin itu sebenarnya sebuah persamaan matematika ya dalam sistem navigasi. Jadi khusus biasanya untuk sistem navigasi yang menghasilkan jarak terpendek antara dua titik. Jadi rumus ini pertama ditemukan oleh James Andrew tahun 1801, kemudian digunakan oleh Joseph de Mendoza di tahun 1805 pada penelitiannya yang berjudul Masalah Utama Astronomi Nautikal. Jadi berdasarkan pengertiannya sering digunakan dalam sistem navigasi ya, seperti yang nanti kita coba dianggap bahwa sistem navigasi nanti juga akan masuk ke dalam sistem informasi geografis seperti itu ya. Oke, saya next. Nah, ini rumus dasarnya. Jadi rumus dasar Haversin adalah seperti ini. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut ya, karena ini dalam ranah matematika. Kita adalah fokusnya pada Haversin dalam SIG, Sistem Informasi Geografisnya. Jadi ini rumus dasarnya. Nah, nanti karena kita akan menghitung titik koordinat yang bidangnya adalah bola, jadi maka nanti kita harus mengetahui diameter bumi ya. Karena bumi kan bola. Jadi kita kesampingkan dulu untuk teori bumi datar itu ya, kita tidak ngomong masalah itu karena dianggap di sini adalah bumi itu bola, maka nanti kita akan menghitung pada bidang bola. Kita harus tahu diameter buminya adalah 6.371 km ya, kayak gitu. Nanti ini nilai ini menjadi perhitungan nanti. Jika tadi adalah dasar teori dari algoritma Haversin, maka di sini adalah dalam GIS itu bagaimana sih kegunaannya. Jadi dalam GIS itu sering digunakan untuk mengukur jarak dua titik ya, dan mendeteksi lokasi-lokasi tertentu dalam jangkauan radius ya. Contohnya apa sih sistem yang sering menggunakan Haversin ya? Yang pertama nah ini ya, yang pertama adalah penggunaan sistem pendaftaran siswa berbasis zonasi yang seperti digunakan di Dignas kemarin ya di Indonesia. Sistem pendaftaran SMP, SMA-nya menggunakan zonasi. Jadi dihitung jaraknya dari rumah sampai sekolah itu berapa meter, berapa kilometer, seperti itu. Jadi by zonasi, yang terdekat adalah yang masuk kriteria ya. Walaupun kriterianya bukan hanya dari zonasi, tetapi ada faktor yang lain ya. Tapi berbasis zonasi itu masuk dalam perhitungan sistem itu. Kemudian yang kedua, pencarian kuliner terdekat. Nah, itu nanti kita bisa mencari, misal saya mencari yang jual bakso dalam radius sekitar 1 kilo, ada berapa? Nanti maka di map akan muncul ya, selama kita punya datanya, kita olah. Itu nanti kita menggunakan Haversin juga. Kemudian ada sistem absensi berbasis location based service atau LBS. Nah, ini kan berdasarkan radius juga. Jadi kita dari gedung A misalkan itu jarak berapa, kita masih diperbolehkan untuk absen apa tidak, atau kita masih dalam area gedung A atau tidak, dan seterusnya ya. Ini bisa digunakan dengan studi kasus absensi berbasis location based service seperti itu. Oke. Nah, ini adalah semacam tips ya, karena memang rumusnya memang gampang, cuman dalam kenyataannya nanti kita akan modifikasi sedikit. Jadi penggunaan Haversin dalam bahasa pemrograman itu membutuhkan yang
disebut radian. Jadi radian itu satuan dalam sudut. Nah, karena nanti dalam bahasa pemrograman kita tidak bisa langsung menghitung lintang tersebut. Jadi kita harus ubah dulu dalam bentuk sudut ya, dalam radian. Dan radian nanti itu akan berbeda-beda tergantung bahasa pemrogramannya. Jadi kita menghitungnya adalah by sudut ya. Maka kita harus rubah dulu nanti misalkan titik koordinat itu ke dalam bentuk radian kayak gitu. Jadi ini rumus dasar radian ya, seperti ini. Jadi 2pi radian sama dengan 360. Maka bisa dikatakan bahwa 1 radian ya, 1 radian sama dengan 360 dibagi 2pi gitu kan. Ya. Sama dengan 57,3 derajat. Nah, kesimpulannya adalah maka didapatkan adalah 1 derajat sama dengan 2pi dibagi 360 sama dengan 0,0174 radian. Jadi 1 derajatnya itu menempati 0,01745 dalam satuan radian. Ini rumus dasarnya ya. Nanti memang beberapa bahasa pemrograman itu sudah support dengan yang namanya radian. Jadi memang sudah ada fungsi khusus untuk radian. Cuman fungsi antar bahasa pemrograman tersebut berbeda-beda gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah rumus Haversine dalam JavaScript yang sudah disesuaikan. Jadi kita nanti menggunakan akos ya, kemudian sin juga. Nah, yang saya warna kuning adalah variabel dari lintang yang mau dihitung. Jadi ada 2 titik yang harus saya hitung kan, titik A dan titik B. Maka setiap titik pasti punya lintang dan bujur seperti itu. Ya. Lah untuk merubah ke bentuk radian adalah ini. Jadi koordinat itu misalkan lintang itu harus dikalikan pi dibagi 160 seperti ini. Ini kalau di dalam JavaScript ya. Jadi rumusnya nanti seperti ini. Tolong perhatikan nanti kurung-kurungnya ya. Karena ini sudah dimodifikasi jadi lebih sederhana lagi untuk sintak Haversine ya. Jadi ini kali 6371 adalah radius dari bumi. Jadi di sini intinya adalah dalam JavaScript radian itu tidak ada fungsi khususnya, tetapi kita modifikasi dari perhitungan. Semisal pi dibagi 180 seperti ini. Oke, nanti kita bisa praktekkan ini ke dalam praktek kita nanti kita membangun project ya. Kemudian kalau dalam PHP, ini saya contohkan dalam PHP seperti apa. Jadi sama ya, akos tanpa pakai math karena fungsi di JavaScript itu fungsi kalau matematika diawali dengan math. Kalau PHP cukup akos seperti ini, sin juga bisa. Tetapi dalam PHP dia sudah mendukung atau sudah support dengan fungsi radian. Jadi dec to rad. Jadi ini fungsinya ya dalam bentuk radian nanti. Jadi kemudian diikuti dengan titik koordinatnya ya lintang atau bujurnya seperti ini. Nah ini sama sebenarnya rumusnya dengan yang ini, cuman beda cara nulisnya saja. Dia tetap di belakang, di akhir dia kali radius dari bumi seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi Haversine dalam MySQL ya. Di MySQL juga sudah ada. Jadi kita kalau misalkan data titik koordinatnya itu langsung dari database, maka kita sudah bisa menghitung langsung di databasenya tanpa harus menghitung di bahasa pemrogramannya. Jadi keluar data dari MySQL saat select itu sudah berbunyi jarak, itu bisa karena Haversine dalam MySQL juga bisa dilakukan seperti ini. Jadi sama caranya ya, akos, jadi dikenali akos sin radian. Jadi bedanya kalau radian di MySQL adalah seperti ini, radian seperti ini. Kemudian diikuti dengan titiknya ya, seperti ini, sama akhirnya juga dikalikan dengan radius bumi seperti ini. Oke ya. Nah ini udah teorinya, dasar teorinya adalah nanti kita akan coba untuk membuat algoritma Haversine ya dalam project kita. Jadi nanti kita membuat project berdasarkan project yang terakhir, kita modifikasi saja karena sebagian besar layoutnya tetap menggunakan yang lama seperti itu ya. Oke, kita bisa langsung saja. Jadi nanti kita akan bikin projectnya. Kita masuk ke htdoc terlebih dahulu. Kita akan modifikasi dari project di GIS 5 ya, di folder GIS 5. Sekarang berarti GIS 6, kita buat folder yang bernama GIS 6 seperti ini.
Kemudian kita buka GIS 5, kita copy semuanya. Kita nanti tetap butuh jQuery ya, karena nanti beberapa bagian nanti lebih mudah menggunakan jQuery, walaupun kita tidak menggunakan acak kali ini, agak sedikit berbeda, tapi kita tetap butuh jQuery. Kita copy ya, kita masukkan GIS 6 misalkan seperti ini. Nah, GIS 6 oke. Kita buka indeksnya ya, kita buka indeksnya, dibiarkan dibuka saja. Kemudian kita coba untuk di Google Chrome saja ya. Jadi kita coba untuk menjalankan di GIS 6 localhost GIS 6 seperti ini. Oke, jadi nanti dari project ini yang kita modifikasi adalah kita menghilangkan fitur untuk ini kemarin ya, direction ya, kita hapus saja. Kemudian itu tetap sama, jadi layout ini tetap sama nanti, karena apa, kita butuh data ini. Misal saya ingin dari toko Sugianto ke toko Lantiknya jaraknya berapa, bukan jarak dalam artian rute ya, tetapi jarak radiusnya, jadi jarak langsung titik garis lurus dari toko Sugianto dan toko Lantiknya. Kemudian ini nanti kita ganti, bukan cari rute tapi hitung jarak ya. Kemudian ada satu lagi nanti di sini, ada satu lagi. Oke ya, balik lagi di sini. Tadi ada telepon, ada sponsor sedikit. Nah ini, jadi layoutnya tetap seperti ini ya nanti ya, karena ada dari titik mana ke titik mana. Kemudian nanti akan saya buat sebuah input tipe teks di sini untuk menampilkan hasil dari jaraknya yang saya hitung dari titik ini ke titik ini. Kemudian ada tombol reset ya, nanti kita akan mencoba untuk mereset layernya. Jadi kita tidak perlu refresh seperti yang kasus kemarin. Kita akan coba untuk reset gitu aja. Kita akan buat tombol reset untuk menghapus hasil dari garisnya nanti ya. Oke, kita hapusi dulu yang berhubungan dengan API direction ya, bisa, atau yang berhubungan dengan direction juga. Jadi kita hapus dulu nanti. Oke, kita lihat di indeksnya ya. Yang berhubungan dengan direction berarti ini kita hapus keduanya. Karena ini mapbox.gl direction.js dan mapbox.gl direction.css ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini enggak dihapus ya, karena nanti kita tetap butuh data yang ada di dropdown itu. Oke, ini juga tetap butuh. Nah, di sini saya ganti namanya layout ya, bukan tombol lagi. Oke, ini tetap layoutnya ya, nanti kita modifikasi sedikit untuk petanya. Oke, ini tetap. Yang ini kita hapus karena ini digunakan untuk menampilkan yang form direction yang di pojok kiri atas. Ini saya hapus ya. Ambil data tetap tidak ada masalah, ambil data ini. Cari rute ini yang akan kita modifikasi nanti ya, seperti itu ya, kita akan modifikasi nanti. Oke, kita susun layoutnya terlebih dahulu. Kita coba dulu lihat hasilnya. Jadi kurang lebih belum saya simpan ya, sorry, saya refresh terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah tidak ada, jadi kita sisakan untuk yang isian di pojok kanan atas ini ya. Ini terlalu ke kiri, saya edit aja di CSS nya, ini buat 10 aja, 10 biar tidak terlalu ke kiri. Nah, udah segini pas ya. Oke, kita buat layout dulu. Jadi di sini ada sebuah teks, input tipe teks yang digunakan untuk menampung hasil dari jarak nanti. Jadi jaraknya berapa nanti akan ditampung di teks ini. Oke, di sini saya bikin sebuah teks ya di sini ya. Input tipe teks. Nah, stylenya juga sama. Stylenya top berarti 110 ya, karena di atasnya akan berjarak 50-50. Ini kan udah 10 ke sini 50-60, berarti sini 110 gitu ya. Widthnya saya gunakan 275 pixel saja. Seperti ini. Kelasnya sama menggunakan layout. Kemudian ID-nya saya gunakan yang namanya blok hasil, misalkan seperti ini, saya tutup ya. Oke, ini
yang kita coba dulu. Oke, ternyata teksnya terlalu ini sama dengan tombolnya, berarti tombolnya harus kita turunkan ya. Oke, tombolnya berarti topnya nggak harus 10 tapi 160 seperti ini. Nah, kita coba. Oke, udah kita terbuat ini ya. Ininya, oh ya, kita lupa. Ini read only ya. Kita tidak boleh isi ini karena isi ini adalah diisi dari sistem. Kita buat read only. Saya lupa tadi di sini read only. Read only ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat tombol ya. Kita buat sebuah tombol. Sebuah tombol yang kita tempatkan di sini. Ini kita ganti namanya nanti hitung jarak. Kemudian ada tombol satu lagi buat reset gitu ya. Kita buat tombolnya terlebih dahulu. Nah, ini kita kosongkan dulu on clicknya. Nanti kita rubah soalnya fungsinya. Ini bukan cari rute tetapi hitung jarak. Nah, seperti ini. Kelas layout sama ya. Jangan warna merah, saya ganti warna biru untuk membedakan saja. Topnya tetap 160, color white seperti ini. Ini saya kosongkan ya on clicknya. Nanti kita tulis di sini, kita tulis tombol reset seperti ini. Oke, juga sudah. Kita coba terlebih dahulu. Ternyata terlalu mepet ya ininya, terlalu mepet, jadi hitungnya yang kurang ke kiri. Jadi kita beri di sini, kita beri di CSS-nya, kita tulis right. Saya buat semisal 55 px. Kita lihat hasilnya terlalu mepet apa enggak. Oh, kurang ya. Keliru ya. Yang kita itu bukan yang hitung, yang bukan yang reset ya, tapi yang jarak. Masih kurang kayaknya. Jadi right 75 px seperti ini. Nah, oke lah, cukup segini ya, atau 70 aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau ditekan hitung jarak, maka dia akan menghitung jarak dari titik mana ke titik mana. Kita reset berarti dihilangkan, seperti itu ya. Oke, kita siapkan kalau begitu. Ini sudah clear, jadi tinggal kita untuk hitung jaraknya ya. Hitung jaraknya. Oke, hitung jaraknya tetap sama, nggak ada masalah. Ini juga sama. Nanti cari rute, function cari rutenya kita ganti menjadi function hitung jarak seperti ini ya, hitung jarak. Kemudian kita cek per sintaknya, jadi var lokasi 1 tetap sama seperti ini, rule-nya form validation-nya juga sama, lokasi 1 lokasi 2 juga sama, ini juga sama ya. Yang membedakan adalah posisi setelah variabel ini. Jadi kita tidak membutuhkan untuk API direction ya. Kita hapus ini, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini ajak juga kita tidak butuhkan ya, tetapi yang kita butuhkan adalah mulai dari petaku add layer seperti ini. Jadi petaku add layer ini yang kita butuhkan. Nah, kita cut ya. Jadi petaku add layer ini sampai sini kita cut, kita pindah di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tata terlebih dahulu ininya. Ternyata tidak sama. Arahkan ke sini. Oke, yang ajak kita hapus. Kita tidak butuh ini. Nah, oke, sampai sini oke, tidak ada masalah. Sekarang kita rubah untuk ininya. Kita rubah untuk geometrinya. Jadi tetap sama ya. Kita menggunakan tipe line, tipe GeoJSON ini tetap sama. Untuk ID-nya saya rubah sekalian aja biar beda. Saya buat dengan ID garis 2 titik gini misalkan ya. Oke. ID ini adalah penanda layernya. Jadi setiap objek di HTML pasti ber-ID atau berkelas seperti itu kan.
Maka di sini juga sama, di layer itu juga harus memiliki ID, tapi ini garis tuh titik, misalkan garis 2 titik, ini ID-nya. Kemudian yang di sini akan kita rubah ya, yang geometrinya kita rubah menjadi format seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis coordinate seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian diberi seperti ini. Nah, ini kita siapkan 2 titik. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin banyak titiknya, tapi kita cukup di sini menggunakan 2 titik seperti ini. Koma, kita siapkan 2 titiknya berupa seperti ini. Kemudian di sini ada seperti ini ya. Tipe ya, nanti kita cek dulu ini. Saya agak sedikit lupa untuk yang tipenya line string. Jadi cara penulis line stringnya itu besar kecilnya saya agak lupa. Saya cek dulu. Nah, tipe line stringnya seperti ini ya. Nah, ini kita baca yang ini. Nah, ini di sini tipe line string seperti ini. Tipe line string. Kemudian ini nanti kita isi ya. Kita isi dari mana formatnya adalah, jadi karena kita menghitung 2 titik, maka di sini adalah diisi pasangan yang pertama, yang ini adalah pasangan yang kedua, seperti itu. Jadi di sini kita beri misal bujur 1, kita ambil dari yang ini kan, bujur satunya, pasangannya berarti lintang 1. Kemudian di sini bujur 2 dengan lintang 2 seperti ini. Oke, ini kita coba nanti ya. Kita coba bagaimana. Kita refresh terlebih dahulu. Misalkan saya dari toko Sugianto ke toko Lantiknya, kita hitung jaraknya. Belum bisa ya, karena mungkin kita agak kelupaan. Ini function hitung jarak. Kita lihat tombolnya. Oh, tombolnya ternyata on click-nya masih kosong. Nah, ini kita tambahkan ini hitung jarak. Berarti di sini hitung jarak seperti ini. Oke. Kita refresh terlebih dahulu. Misalkan tetap ya toko Sugianto ke toko Lantiknya, kita hitung jarak. Nah, keluar titiknya ya. Keluar titiknya. Nah, ini dari toko Sugianto ke Lantiknya seperti ini. Oke, sampai sini clear ya. Jadi kita sudah bisa untuk membuat titik garis lurus dari titik A ke titik B seperti ini. Nanti ini perhitungannya belum ya. Nanti kita beri habis ini. Jadi kita beri perhitungannya. Oke, kita sudah, berarti sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jaraknya. Menghitung dari titik A ke titik B itu berapa sih jaraknya, nah, gitu ya. Jadi kita karena di sini adalah JavaScript, ya, maka kita menggunakan yang untuk JavaScript. Kita lihat dari yang modul aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya siapkan. Jadi nanti kita tinggal ganti variabelnya saja. Kita copy seperti ini. Kemudian di bawah peta queue layer tutupnya ini saya beri sebuah var jarak km seperti ini ya. Karena nanti jaraknya coba kita buat 2, jadi dalam satuan aslinya kilometer, kemudian kita modifikasi dalam satuan meter seperti itu. Jarak kilometer sama dengan kita paste di sini. Nah, ini kita tata ya. Ini tidak boleh seperti ini kalau dalam JS. Nah, seperti ini. Nanti yang berwarna merah kita ganti ya. Apa masalahnya nanti kita cek. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kenapa ini salah ya? Karena kali itu bukan x tetapi bintang kalau dalam sintak ya. Tetapi kalau saya beri di modul itu, kalau saya kasih bintang malah tidak paham. Jadi saya kasih kali itu aja ya. Karena pemahaman kita berbeda. Ini. Jadi yang kali-kali ini kita ganti menjadi bintang karena ini perkalian dan karakter perkalian menggunakan bintang. Banyak sekali.
Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke. Kita udah punya. Jadi hasil dari perhitungan ini nanti akan disimpan ke dalam variabel bernama jarak km. Seperti itu ya. Oke, di sini hasilnya saya munculkan. Jadi dolar petik 2 pagar blok hasil dot val. Nah, ini ya dot val berarti jarak km plus saya tambah kata-kata kilometer seperti ini. Karena emang satuan aslinya adalah kilometer karena itu dari radius buminya dalam satuan kilometer, maka dia juga aslinya dalam satuan kilometer seperti itu. Oke, kita coba, kita refresh, kita coba dengan kasus yang sama ya, Toko Sugianto ke Lokolantiknya. Kita hitung jaraknya. Nah, ini ya, ternyata 0,317 bla bla bla, panjang sekali. Kita coba untuk ini jadi 3 digit ya, 3 angka di belakang desimal ini ya, seperti ini. Ini terlalu panjang ya, karena memang di dalam perhitungan seperti ini sangat, saya bilang bisa akurat karena dia sampai komanya panjang sekali. Jadi kita coba untuk yang ini, kita jadikan 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita modifikasi sedikit, jadi jarak dot to fix. Jadi ini untuk menyederhanakan berapa angka di belakang koma, saya beri angka 3 seperti ini. Oke, kita coba hasilnya sama ya. Toko Lantiknya, hitung jaraknya. Oke, 0,317 km. Oke, ini sudah clear. Sekarang kita coba dalam satuan meter ya. Jadi kita modifikasi juga. Jadi di sebelah sini kita sisipkan sintak. Jadi var jarak m, jadi jarak meter maksudnya, sama dengan jarak km kali 1000 ya. Seperti ini. Oke, jika sudah maka saya sekalian tambahkan di sini. Jadi saya beri kata-kata atau plus jarak m ya, jarak m plus kata-kata meter seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya, kita refresh dengan kasus yang sama tetap ya. Oh, ternyata masih panjang sekali ya dalam meter. Kita sederhanakan, jadi kita sederhanakan biar langsung aja tanpa koma. Misal ini saya kasih contoh tanpa koma ya, berarti di sini saya ganti jarak m-nya, kita beri untuk pembulatan langsung tanpa koma. Jadi math dot round seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba untuk Toko Lantiknya, hitung jarak. Nah, muncul ya 0,317 km atau 317 meter seperti ini. Oke, ini kita udah bisa menghitung jaraknya ya dari 2 titik. Kita coba yang lain nanti, misal ini ke ini Nuts Bakery, jaraknya berapa? Kita hitung jaraknya. Ternyata 1,862 km. Jadi ini ke sini sampai ke sini ya. Nah, ini Nuts Bakery di sini. Jadi jaraknya sangat jauh, lumayan ya, 1,862 km. Oke, ini bisa. Kita coba sekarang untuk membuat resetnya ya. Jadi resetnya, kalau saya tekan reset maka dia akan menghilangkan ini garis ini. Kalau misalkan saya seperti ini, saya tidak bisa lagi untuk menghitung, itu masalahnya. Jadi reset itu digunakan untuk mengclearkan ini, ngeclearkan layernya, kemudian ngeclear datanya ini. Ininya enggak apa-apa, ini enggak usah. Kita coba, kita bikin function ya. Kita bikin function dulu di sini, misalkan function reset gitu. Di sini function reset seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk nge-clearkan ininya dulu. Jadi kita coba untuk nge-clearkan hasil dari hitung jaraknya ini, terutama garis ini. Maka yang kita harus lakukan adalah petaku dot remove layer seperti ini ya, dengan L besar ya, layer
buka kurung, ID layernya apa? Garis 2 titik. Jadi di sini diberi garis 2 titik seperti ini. Kemudian petaku ini remove source ya. Jadi source-nya juga harus dihilangkan. Source itu adalah data ini. Data ini harus dikosongkan dulu sama. Jadi ada dua yang dilakukan, remove layernya, kemudian remove source-nya dengan ID yang sama ya. Jadi ID-nya jadi satu dengan layernya seperti ini. Kemudian berikutnya untuk mengosongkan teksnya ya, blok hasil .file seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba, ini petik-petik saja ya, seperti ini. Kalau tadi baca. Oke, kita coba refresh. Kita coba misalkan ke Toko Sugianto ke Bang Fadil Chinese Food, hitung jarak semisal. Udah keluar ya. Datanya ini 1,790. Saya reset. Nah, ternyata kurang. Kenapa kurang? Kita lihat tombolnya ya. Oh iya, tombolnya on clicknya kita belum kasih ke function reset ya. Jadi function reset di sini on click reset seperti ini, simpan. Oke, kita coba lagi. Toko lantiknya semisal, nah kurang lebih seperti ini. Saya reset ya, hilang ya. Kita hitung lagi yang lain ke Nuts Bakery. Nah keluar, kita reset lagi. Jaraknya juga keluar, kita ke sebelah Mantan misalkan, hitung jarak keluar 0,934 km. Di sini ya, saya reset lagi. Oke, kita udah berhasil untuk membuat fiturnya secara lengkap. Oke, baik. Untuk praktikum kali ini kita sudah bisa berhasil untuk memberikan titik garis lurus dari titik A ke titik B seperti itu. Plus ngitung jaraknya berapa. Yang saya bilang adalah bukan jarak dalam artian rute ya. Kalau jarak dalam artian rute itu berarti dia tergantung jalannya lewat mana. Bisa jadi jalan itu belok-belok, jadi mungkin lebih jauh ya. Tetapi yang saya maksud adalah radius. Jadi titik dari garis lurus dari titik A ke titik B seperti itu. Jadi langsung garis lurus. Jadi bisa nanti kita gunakan dalam radius, jadi mendeteksi beberapa lokasi yang dalam database yang dalam radius 1 km misalkan atau berapa, itu bisa. Ini tapi contoh yang kita praktekkan hari ini adalah memberikan garis lurus di antara dua titik. Nanti kita bisa praktek yang radius dalam artian data dalam radius tertentu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini. Silakan dicoba. Jadi nanti kalau enggak atau gagal atau gimana, silakan tanya saya langsung seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.